البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa ammal ahadits, adapun dalam masalah hadis, ini hadisnya agak panjang, kita baca sebagian dulu. Fal awal, tentang masalah apa ini? Keyakinan dan ketawakkalan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umam. Ini pun sebenarnya bukan awal dari rangkaian hadis. Sebenarnya dia masih ada sebelumnya pembahasan masalah apa itu ruqyah. Dan nanti ditutup juga dengan terkait dengan ruqyah juga. Disodorkan atau dipaparkan, ditampakkan kepadaku umat-umat. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kejadian ini kapan? Yaitu ketika beliau mimpi. Ini di alam mimpi. Ditampakkan kepada beliau seakan-akan beliau sudah di hari kiamat. Nah, nanti datang umat ini, umat ini, umat ini. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaita. Maka aku lihat ada seorang nabi yang hanya disertai oleh sekelompok kecil. Rohtun itu kurang lebih 3 sampai 9. Ruhait ini sedikit sekali. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan aku lihat ada nabi yang dipimpin oleh yang disertai oleh 1 orang atau 2 orang saja. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Juga aku lihat ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Menunjukkan apa? Bahwasanya keberhasilan dakwah itu bukan dilihat dari banyaknya orang, tapi dikatakan dakwah berhasil kalau dia berhasil menyampaikan risalah. Masalah orang ikut atau tidak itu hidayah dari Allah. Maka ini untuk membantah siapa? Membantah kebanyakan hizbiyun, mengatakan apa? Dakwah kami berhasil. Yang hadir setiap kali kami muhadharah itu sampai 20.000 kata mereka. Ini bukan apa? Bukan gambaran orangnya berhasil atau tidak. Soalnya apa? Banyak orang yang dia itu orang gembira kepada dia, cinta pada dia dan hadir di muhadharah dia karena dia menyembunyikan kebenaran. Gimana kalau dia terang-terangan mengingkari adat mereka yang batil? Lari orang. Dia takut itu. Nah, itu yang ditakuti oleh para dai yang jelek. Sementara apa? Telah ada contoh yang baik dari kalangan para nabi. Mereka menyebutkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan sesuai dengan syariatnya dan sebagainya itu. Dan mereka tidak takut dihindari oleh para pengikutnya. Tidak takut ditinggalkan oleh kaumnya. Ini adalah nasihat yang sangat penting. Bagi apa? Bagi para dai. Untuk mereka jangan dalam rangka agar orang itu berkumpul di sekeliling mereka. Mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mau mengingkari kemungkaran. Taib. Dan berarti dari sini faedah yang pertama tadi itu apa itu? Bahwasanya yang namanya kesempurnaan dakwah kesuksesan dakwah itu tidak diukur dari banyaknya orang, tetapi diukur dari apa? Apakah dia sudah menyampaikan risalah? Intinya adalah itu. Makanya sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu indal Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan utiya binuhin yaumal qiyamah. Didatangkan Nabi Nuh pada hari kiamat. Faqila lahu hal ballagta. Ditanyakan kepada beliau, apakah kamu sudah menyampaikan risalah? Bukan ditanya berapa pengikutmu, tapi kamu sudah sampaikan belum? Maka beliau mengatakan na'am. Kemudian Nabi Nuh mengatakan iya, saya sudah menyampaikan. Bahkan 950 tahun dakwah terus. Kemudian wa utiya bi qaumuh, utiya bi ummatih. Kemudian didatangkan umat Nabi Nuh. Faqila lahum hal ballagakum. Ditanyakan kepada mereka, apakah orang ini telah menyampaikan risalah kepada kalian? Qalu la ma atana min nadhir. Enggak ada satu pemberi peringatan pun yang datang pada kami. Wah, kata kaum Nabi Nuh, jahat sekali padahal 950 tahun ini dakwah yang tidak main-main. Maka apa? Ketika terjadi perselisihan antara 2 orang, antara 2 pihak, bagaimana cara menghukuminya? Dikembalikan kepada para saksi. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh, man yashhadulak, siapa yang bersaksi untuk mendukungmu berarti? Maka Nabi Nuh mengatakan ummatu Muhammad. Umat Muhammad lah yang datang sebagai saksi untuk saya. Kemudian fasa'alallahu hadhil ummah. Allah bertanya kepada umat ini, hal ballaghahum, apakah Nuh telah menyampaikan itu kepada mereka? Qalu na'am. Maka umat Muhammad mengatakan iya. Dari mana mereka tahu? Dari berita yang datang di dalam Al-Qur'an. Berita yang apa itu? Berita yang paling sahih, yaitu berita yang di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian Allah Ta'ala
Rasulullah membacakan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang terbaik agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia dan agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Syahidnya di sini apa? Bahwasanya al-mu'tabar adalah bulughud dakwah la kasratul mad'u walal atba. Sebagaimana dijelaskan di dalam syarah hadis ini. Bahwasanya yang terpandang itu adalah sampainya dakwah, bukan sekedar apa? Banyaknya orang yang mengikuti. Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya setiap umat nanti akan mengikuti nabinya. Setiap umat itu akan datang di hari kiamat dengan apa? Di bawah pimpinan nabinya. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, juga dalam hadis Jabir dan sebagainya itu. Kemudian apa? Kita lihat lafaz yang tadi, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya suatu hadis itu dijelaskan oleh hadis yang lain. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma min nabiyyin bu'itsa illa wa ma'ahu hawariyun wa ashabun. Tidak ada satu nabi pun yang diutus kecuali dia memiliki pendukung dan para sahabat. Yahtaduna bi hadih wa yastannuna bi sunnatih. Yang mereka itu mengikuti petunjuknya dan mereka itu berjalan di atas jalan dia. Menunjukkan apa? Bahwasanya setiap nabi pasti punya pengikut. Tapi kenapa hadis yang ini mengatakan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut? Ini menunjukkan apa? Al-khas, bahwasanya al-am, tetapi apa? Dia itu adalah ditaksis. Bahwasanya keumuman hadis tadi, hadis Ibnu Mas'ud, setiap nabi memiliki pengikut, ini dikhususkan dengan hadis ini. Ada nabi yang ternyata sama sekali tidak memiliki pengikut. Tetapi apakah kita katakan berarti berita yang di dalam hadis Ibnu Mas'ud keliru? Tidak, ini istilahnya adalah apa? Al-hukmu mabniun alal aghlab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan dijelaskan oleh Al-Qarrafi di dalam kitab beliau Anwarul Buruq itu. Yaitu apa? Al-hukmu mabniun alal aghlab, hukum itu dibangun di atas keumuman. Wan nadir la yambani alaihil hukum. Sementara sesuatu yang jarang itu tidak dibangun di atasnya hukum. Manakala nabi itu ratusan ribu atau bahkan lebih dari itu, dan secara umum mereka memiliki pengikut, maka Rasulullah pun mengatakan secara umum seperti itu. Mereka pasti punya pengikut. Walaupun ada satu dua yang ternyata lain, ini keluar dari keumuman. Kemudian Rasulullah mengatakan, idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba saja, idnya di sini ada id fujaiyah. Tiba-tiba saja ditampakkan kepadaku serombongan yang besar. Sawad. Sawad maksudnya adalah apa? Sosok, yaitu ada badan-badan yang banyak yang datang. Tapi kenapa dikatakan sawadun azim? Karena tidak nampak jelas wajah-wajahnya. Karena apa? Masih jauh di wilayah ufuk. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Di sini ada isyarat bahwasanya Rasulullah SAW telah diberi kabar gembira bahwasanya umat beliau itu banyak. Sebagaimana dalam hadis yang di Sahih Musnad itu telah dijelaskan dalam kabar gembira bahwasanya apa? Rasulullah nanti akan diikuti 70.000 pengikut. Itu ternyata apa? Itu bukan hanya pembatasan. Itu sudah kabar gembira tapi bukan pembatasan. Ternyata pengikutnya sampai miliaran, sampai menjelang hari kiamat kalau dihitung-hitung. Makanya Rasulullah mengira bahwasanya inilah umat yang dijanjikan, yaitu apa? Pengikutku. Ternyata apa? Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka kita lihat di sini pakai fa menunjukkan apa? Ini adalah sebagai jawaban terhadap yang sebelumnya. Dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan apa? Adanya isyarat untuk tidak boleh kita membiarkan kekeliruan. Dari apa? Sudut pandang seseorang, kalau dia salah dalam menilai, salah menduga, kita meluruskan. Oh enggak, maksudnya adalah begini. Oh mereka adalah begini. Demikian, tidak boleh dibiarkan berlama-lama di atas dugaan yang keliru. Ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah, termasuk keutamaan Nabi Musa adalah apa? Banyaknya orang yang mengikuti beliau. Walaupun Bani Israel adalah ma'ruf sebagai apa? Kaum yang keras, kaum yang kepala batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyadu qaswah. Kemudian setelah datangnya ayat yang besar itu, hati kalian menjadi mengeras. Dia seperti batu atau lebih keras lagi. Tapi ternyata apa? Banyak juga dari pengikut Nabi Musa itu.
orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Walaupun mereka juga ujiannya berat, harus menghadapi kaum yang ganas-ganas semacam itu di kalangan mereka sendiri. Tayyib. Walakin inzur ilal ufuq. Kemudian akan tetapi lihatlah ke ufuk yang sebelah sana. Kita sudah lewat. Lakin itu artinya apa? Istidrak. Iya, sebagai untuk ya akan tetapi fungsinya untuk istidrak. Untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang tadi salah duga atau salah sudut pandang atau salah berita dan sebagainya. Bukan ufuk yang itu ya untuk mengoreksi, tapi ufuk yang sana, kaummu ada di sana. Fanadhartu fa idza sawatun azim. Aku lihat maka ternyata ada rombongan yang besar. Faqila li ungdur ilal ufuq akhar. Lihat ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, tiba-tiba ternyata ada rombongan yang besar juga. Faqila hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Rasulullah SAW, bahwasanya beliau adalah apa? Pengikut beliau adalah paling banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan sangat banyak anaknya, karena sesungguhnya aku berbangga-bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya pengikut dari kalian pada hari kiamat. Menunjukkan apa? Memang para nabi sendiri mereka berlomba-lomba untuk siapa yang paling banyak pengikutnya, tapi enggak seperti hizbiyun, walaupun dengan cara batil. Sementara nabi itu adalah apa? Dengan cara yang benar, dengan mengajarkan kebenaran dan memberantas kebatilan, bukan seperti hizbiyun, menyembunyikan al-haq dan melestarikan kebatilan. Baik, dan dalil masalah ini banyak. Dan juga dalam hadis ini ada isyarat tentang fadilatu hadhil ummah, keutamaan umat ini, bukan hanya keutamaan Rasulullah, tapi juga keutamaan umat ini, bahwasanya banyak dari mereka yang hatinya lembut dan mudah menerima kebenaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di kitab beliau Iqtida' Shiratil Mustaqim, bahwasanya para sahabat Rasulullah dan keumuman orang Arab, mereka itu apa? Sebenarnya tanah mereka bagus, yaitu apa? Jiwa mereka bagus. Makanya begitu benih-benih kesyirikan itu telah dihilangkan, kemudian disirami dengan apa itu? Dengan hidayah, dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, dan diterangi dengan cahaya dan sebagainya itu. Maka apa? Maka tumbuh sesuatu yang sangat bagus, melebihi apa yang didapatkan pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini menunjukkan apa? Memang umat Islam, umat Muhammad SAW itu jiwanya jauh lebih bagus daripada orang Yahudi dan Nasara. Dan itu pula telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Tibbun Nabawi itu, bahwasanya untuk karakter orang Yahudi itu adalah darahnya adalah tipe darah hitam kalau tidak salah kalimat beliau, yaitu apa? Tipe darahnya adalah tipe darah pengecut tetapi sangat banyak tipu daya. Sementara orang Nasara mereka tipenya adalah tipe dermawan tetapi sekaligus apa? Baladah. Karena terlalu banyak sufrah, yaitu tipenya tipe yang kuning. Sehingga apa? Mereka tolol tetapi mereka juga rajin mendermakan harta. Sementara tipe umat ini darahnya adalah betul-betul darah yang terbaik, yaitu apa? Yang kedermawanannya digabungkan dengan apa? Dengan keberanian dan kecintaan pada ilmu. Itu adalah tipe umat ini. Makanya pengikut Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih banyak daripada orang Yahudi, orang Nasara ataupun yang lain-lain. Walaupun sekarang dohirnya adalah apa? Orang Kristen yang paling banyak. Tapi perhitungan terakhir nanti di hari kiamat finalnya itu. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.